Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok pengendalian mutu 2, yaitu dari Danu Maulana John Wansyah dan Rahmadini Nur Arifah, kami akan melakukan presentasi resume jurnal tentang penentuan sampel produk link belt menggunakan metode acceptance sampling MIL STD 105E dari jurnal yang ditulis oleh Siti Nadiro dan Ganang Adi Sulistiawan dari jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan, di mana pendahuluannya yaitu menjelaskan tentang pengendalian kualitas statistik secara garis besar yang digolongkan menjadi dua, yaitu proses statistik dan rencana penerimaan sampel produk atau acceptance sampling. Acceptance sampling sendiri adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dalam acceptance sampling dikenal beberapa istilah, yaitu N besar untuk jumlah populasi dalam satu lot, N kecil yaitu jumlah sampel yang diambil, AC atau bilangan penerimaan, atau RE yang artinya adalah reject yaitu bilangan penolakan, ada D jumlah sampel cacat, ada PA probabilitas penerimaan, dan P sebagai probabilitas cacat yang biasanya ada dalam persen. Nah, pada kasus di jurnal ini, yaitu pada PTX yang memproduksi sebuah munisi sebagai produk utamanya, yang juga memproduksi link belt, salah satu produk pendukung dalam munisi. Karena dalam produksinya dibutuhkan ketelitian untuk menghasilkan link belt yang tidak cacat, maka akan membahayakan bagi penggunanya. Dibutuhkan pengendalian kualitas yang menghemat waktu dan tenaga untuk mengevaluasi hasil produk link belt yang sesuai dengan standar penggunaan dalam melakukan pengecekan produk. Kriteria yang diteliti yaitu tampilan fisik dari produk. Hal yang diperhatikan yaitu jumlah populasi dalam lot atau N besar, jumlah sampel atau N kecil, dan jumlah bilangan penerimaan atau AC, dan juga jumlah penolakan atau reject, sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dan dalam penelitian ini, sampel tunggal ada 5 lot yang diteliti memiliki nilai N besar sama dengan 10, N kecil sama dengan 5, bilangan penerimaannya 1, bilangan penolakannya 0. Serta pada sampel ganda ada 20 lot yang diteliti memiliki nilai N 1000 dan jumlah sampelnya 50, jumlah bilangan penerimaannya adalah 5, bilangan reject-nya itu 9, dan N2 100, C2 12, dan R2 13 dengan penggunaan AKL sebesar 6,5%. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah acceptance sampling menggunakan MIL STD 105E, yaitu sistem penerimaan sampel yang paling banyak digunakan dan prosedur standar pengambilan sampel yang dikembangkan selama Perang Dunia, yaitu tahapannya sebagai berikut. Menentukan parameter acceptance sampling quality level atau AQL, menentukan ukuran lot, menentukan tipe sampling yaitu single atau double, menentukan tingkat pemeriksaan, lalu menentukan kode ukuran sampel, selanjutnya menentukan tipe rencana sampling, selanjutnya identifikasi rencana sampling, dan selanjutnya yaitu analisis kurva OC, AOQ, dan kurva AT.
Nah, selanjutnya data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang produk link belt yang dilakukan melalui buku panduan lembar rencana proses atau LRP produk link belt milik perusahaan. Pengamatan pada beberapa proses produksi, yaitu proses persiapan, pemeriksaan bahan baku, proses pemeriksaan hasil pemotongan, di temper HRC 45 sampai dengan 51, pelapisan, dan pemeriksaan produk akhir. Dari pengumpulan data akan didapatkan informasi mengenai proses dari pembuatan link belt, lot size, acceptance quality level atau AQL, tingkat pemeriksaan, jenis sampel, dan proporsi kesalahan. Di sebelah sini ada tabel jenis cacat atau kriteria yang diamati, yaitu salah satunya adalah pemeriksaan bahan baku, di mana jadi cacatnya yang dilihat adalah plat baja yang tidak lurus atau berlekuk, terdapat kotoran dan karat, terdapat cacat fisik. Next. Selanjutnya, pemeriksaan bahan baku terdapat lot size sebesar 1000 produk dengan tingkat pemeriksaan umum berjenis sampel tunggal. Karena dengan jumlah yang sedikit dan jarang terjadi kecacatan, maka cukup dilakukan sekali sampling dengan AQL 6,5 dan proporsi kesalahan sebesar 2%. Sedangkan pada proses pemeriksaan dimensi perangkat, di temper HRC 45 sampai dengan 51, pelapisan dan pemeriksaan produk akhir, terdapat lot size sebesar 1000 produk dengan tingkat pemeriksaan umum berjenis sampel ganda karena dengan jumlah yang terlalu banyak dan menghindari jumlah cacat yang besar, maka dilakukan 2 kali sampling karena sampel pertama dianggap belum cukup mewakili populasi dengan AQL 6,5 dan proporsi kesalahan sebesar 2%. Selanjutnya akan dibahas oleh Dani. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Lot yang digunakan sebanyak 20 unit dengan satu lot berupa tong yang berisi N besar sama dengan 1000 produk untuk proses pemeriksaan hasil pemotongan. Ditempel HRC 45 sampai dengan 51, pelapisan dan pemeriksaan produk akhir dan lot yang digunakan sebanyak 5 unit dengan satu lot berisi N besar 10 bahan baku pada proses pemeriksaan bahan baku. Dalam penelitian ini, peneliti dan perusahaan menetapkan acceptance quality level atau AQL sebesar 6,5%. Nilai AQL ditetapkan oleh perusahaan yaitu 6,5%, di mana artinya persentase penerimaan produk cacat tiap lotnya yaitu 6,5%. Tipe sampling single untuk proses pemeriksaan bahan baku dan sampling double pada proses pemeriksaan hasil pemotongan. Ditempel HRC 45 sampai dengan 51, pelapisan dan juga pemeriksaan produk akhir. Di sini adalah tabel sampel size kode letter. Untuk proses pemeriksaan bahan baku diketahui bahwa simbol B harus bergeser ke atas menjadi simbol A, sehingga didapatkan hasil besar sampel yang harus diambil adalah N sama dengan 2, penerimaan C sama dengan 0, dan penolakan L sama dengan 1. Dari hasil seminar nasional INACO 2017 ISSN 2337 step 4349545 tersebut dapat dianalisis apabila sampel yang diambil sebanyak 2 produk, terdapat produk yang cacat lebih dari sama dengan L yaitu 2, maka lot tidak diterima, dan apabila produk cacat kurang dari sama dengan C yaitu 2, maka lot produk diterima. Nah, selanjutnya, pada proses pemeriksaan hasil pemotongan, ditempel HRC 45 sampai dengan 51, pelapisan, dan pemeriksaan produk akhir, simbol J menghasilkan jumlah sampel yang harus diambil pertama adalah N1 sampai dengan 50. Dengan penerimaan pertama, C1 sampai dengan 5, penolakan pertama L1 sampai dengan 9, dan sampel yang harus diambil kedua adalah
100 yang merupakan kumulatif dari N1 dan N2 dengan penerimaan keduanya C2 sama dengan 12, L2 sama dengan 13. Dari hasil tersebut dapat dianalisis apabila sampel yang pertama sebesar 50 yang diambil terdapat produk cacat lebih dari sama dengan 9, maka lot ditolak. Apabila produk cacat kurang dari sama dengan C1 sama dengan 5, maka lot produk diterima, dan apabila produk cacat berada di antara C1 dan S1, maka dilakukan pengambilan ulang. Apabila kumulatif cacat pertama dan kedua lebih dari sama dengan L2 sama dengan 13, maka lot ditolak. Apabila kumulatif cacat pertama dan kedua C2 sama 12, maka LOT produk diterima. Nah, ini adalah tabel double sampling plan for normal inspection, di mana di sini adalah yang menggunakan kode B. Selanjutnya, dalam pengukuran evaluasi kinerja sampel menggunakan kurva operating characteristic atau OC, average out quality atau AOQ, dan average total inspection atau ATI. Pengukuran evaluasi kinerja pada sampel tunggal dengan kurva OC menggunakan rumus distribusi seperti pada berikut ini. Kemudian setelah melakukan perhitungan OC, maka dilanjutkan dengan perhitungan AOQ pada sampel tunggal dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian kurva AOQ di sini digunakan untuk mengukur kualitas rata-rata output produk dengan proporsi kesalahan. Setelah perhitungan AOQ, lanjut melakukan perhitungan ATI pada sampel tunggal dengan jumlah lot sebanyak 5 unit menggunakan rumus sebagai berikut. ATI sama dengan N ditambah 1 min PA dikalikan N min N. Kurva ATI digunakan untuk menunjukkan rata-rata jumlah sampel yang diinspeksi pada setiap unit. Setelah dilakukan perhitungan seperti di atas didapatkan hasil untuk sampel tunggal pada pemeriksaan bahan baku terlihat pada tabel 5 berikut ini. Nah, ini adalah hasil pengukuran evaluasi kinerja sampel tunggal dalam bentuk grafik. Nah, kesimpulan, jumlah sampel pada produk Ringberg menggunakan metode acceptance sampling MIL STD 105E dengan sampel tunggal, yaitu pada proses pemilihan bahan baku dengan jumlah lot 10 bahan baku, menghasilkan jumlah sampel sebanyak 2 produk dengan angka penerimaan 0 dan penolakan 1. Dengan memiliki proporsi kesalahan sebesar 2%, didapatkan probabilitas penerimaan sebesar 0,9224. Average outgoing quality atau AOQ sebesar 0,0166 dengan maksimum nilai 0,0733 dan average total inspection atau ATI sebesar 2,61. Jumlah sampel pada produk Ringberg menggunakan metode acceptance sampling MIL STD 105E dengan sampel ganda, yaitu pada proses pemeriksaan hasil pemotongan. Ditempel HRC 45 sama dengan 51, pelapisan dan pemeriksaan produk akhir dengan jumlah lot 1000 produk menghasilkan jumlah sampel 1 sebanyak 50 produk, sampel 2 sebanyak 100 produk dengan nilai penerimaan 1 sebesar 5, nilai penerimaan 2 sebesar 12. Nilai penolakan 1 sebesar 9 dan nilai penolakan kedua sebesar 13. Dengan memiliki proporsi kesalahan sebesar 2%, didapatkan probabilitas penerimaan sebesar 0,9999. Average out quality atau AOQ. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.